saya dengar ini adalah sekumpulan hamba-hamba Tuhan. Wow, itu. Saya senang sekali, ya. Pertanyaannya, apa tugas seorang hamba Tuhan? Melayani Nah, melayani apa yang dilayani? jiwa-jiwa. Betul. Ada di mana ayatnya? Buka 1 Petrus 2 ayat terakhir. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi apa? Tugas gembala adalah pemelihara jiwa. Jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran, perasaan, kehendak. Ya, sebagai gembala. Ya, harusnya gembala sudah tidak perlu diajar. Ya, tapi sudah harus berjalan di dalam panutan. Ya, sudah harus berjalan di dalam panutan, sebagai panutan. Ya, kalau sebagai seorang hamba Tuhan tidak menjadi panutan, terus gimana dombanya? Ya, karena apa yang dari saudara akan mengalir kepada jemaat. Eh, Bagaimana eh, apa namanya gembalanya, begitulah jemaatnya. Ya kan? Saudara mengerti dari atas turun ke bawah, berarti saudara akan mengerti beda tipis lah. Nah, ayo kita buka di dalam 2 Petrus 1 ayat 3 sampai 12. Panggilan dan pilihan Allah karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Ini luar biasa. Nah, kuasa ilahinya, itu kuasa Tuhan. Itu bagaimana terjadi di dalam hidup saudara. Bagaimana kuasa Tuhan itu bergerak di dalam saudara. Dan itu dianugerahkan kepada kita untuk kita hidup saleh. Ya, untuk mengenal akan Dia. Ya, pertanyaannya, kuasa Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita dan bagaimana Dia ada di dalam hidup kita, ya, untuk hidup yang saleh. Nah, yang pasti, yang pasti kalau kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup saudara, berarti orang luar melihat saudara yang katanya seperti Yesus. Jadi apa yang orang luar lihat dari saudara, apa yang orang luar ingat dari saudara, seperti Yesus. Dan apa yang orang luar ingat Yesus melalui saudara. Ya, apakah itu kita seperti itu? Itu. Karakter Kristus mana yang mereka melihat di dalam kita? Ya, karakter Kristus yang mana yang mereka lihat di dalam hidup saudara dan saya? Ya, katanya seperti Yesus. Apakah saudara seperti Yesus? Buat pertanyaan. Dan saya tidak perlu dijawab-jawab sendiri. Gitu. Ya, saya bisa melihat di sini, oh ada yang tersenyum, ada yang enggak, ada yang serius, gitu ya. Jadi, oh iya ya, gitu. Nah, kalau Tuhan Yesus misalnya datang ini saat ini, ya bisa rame-rame, bisa personal. Ya, kita kan enggak tahu. Ada yang personal. Pertanyaannya, apakah dengan karakter kita yang ada, kita ada di mana? Apa kita dituntun ke sana atau tidak? Nah, pertanyaannya, apakah keluarga kita, anak kita, ya, suami kita, istri kita sudah siap? Kalau belum, ayo Yerusalem dibenahi.
ya, tegur gitu. Ini tugas hamba Tuhan loh, gitu ya. Kalau hamba Tuhan sendiri tidak mau menegur, ya, untuk anaknya, ya, ini yang bahaya, ya, ini yang bahaya, gitu. Nah, untuk hidup yang saleh, coba. Dan iya toh, ayat yang keempat, dengan jalan itu kita telah dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Ayat yang ketiga tadi dikatakan untuk hidup yang saleh, bukan untuk hidup yang salah loh. Ya, untuk hidup yang saleh. Ya, jadi dia memberikan kuasa ilahi itu untuk hidup yang saleh, bukan untuk hidup yang salah. Tuhan memberikan kuasa ilahi, saudara, untuk bisa membangun gereja, untuk bisa membangun jemaat, bukan untuk mempersembahkan jemaat. Itu bukan salah, itu salah, gitu ya. Oleh pengenalan kita akan dia, oleh sebab itu ukurannya adalah pengenalan kita akan dia. Kalau kita tidak mengenal dia dengan benar, maka kita akan mempersembahkan domba kita, bukan kitanya. Gitu. Nah, karena panggilan itu ayat yang keempat, lewat jalan itu, ya, karena dia itu jalan, kita sudah ketemu jalannya. Ya kan, sudah ketemu kan, semua sudah ketemu jalannya. Ya, maka kita berjalan di dalam kebenaran. Ini proses. Berjalan di dalam kebenaran itu proses. Sama dengan iman, harap, dan kasih. Harap itu proses. Ya, jadi kita sudah tahu jalannya, kita sudah menerima jalannya, maka kita harus berjalan di dalam kebenaran. Kebenaran ini proses. Berjalan di dalam kebenaran itu proses. Sama dengan iman, harap, dan kasih. Harap itu proses. Ya. Jadi kita sudah tahu jalannya, kita sudah menerima jalannya, maka kita harus berjalan di dalam kebenarannya, ya kan? Maka kita beroleh hidupnya. Ya, sering orang nggak mau, maunya jalannya dan hidupnya. Kebenarannya tidak pernah dilakukan, ya. Maka di situ dikatakan lewat jalan itu maka kita menerima janji-janji yang berharga, sangat besar, supaya kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu seperti Yesus. Menyanyi gampang, seperti Yesus, ya. Tapi untuk menjadi seperti Yesus, yaitu prosesnya berjalan di dalam kebenaran, ya. Luput dari hawa nafsu duniawi, ya, yaitu sudah mematikan kedagingan, ya. Ayat yang kelima, bagian kita adalah sungguh-sungguh berusaha untuk apa? Punya iman, ya, berusaha untuk menambahkan iman, ya. Nah, iman ini apa? Nah, saudara kan sudah tahu, sudah menerima itu, ya kan? Iman itu adalah Yesus itu sendiri. Iman itu adalah benih ilahi itu sendiri, ya kan? Di dalam kita, ya. Saya nggak lama katanya, jadi saya speedy ini, ya, speed. Dan menambahkan kepada kebajikan. Nah, tapi dasarnya semua iman. Dasarnya semua iman. Udah pinter semua. Tapi ngelakoninya tinggal. Ya kan, nanti di iming-iming ini imannya runtuh. Ya kan. Nah, ini dasar imannya bagaimana? Yang begini sedikit marah. Firman Tuhan itu gampang untuk mendeteksi. Ya, Roma 12 ayat 3 itu mendeteksi bagaimana seorang yang tidak bisa menguasai diri, kelihatan imannya seberapa. Ada itu. Ya, penguasaan diri itu ditentukan oleh iman saudara. Kalau saudara tidak bisa menguasai diri, artinya penguasaan diri itu bukan cuma marah. Marah juga salah satu bagian. Semuanya. Misalnya belanja terlalu over, misalnya apa melakukan sesuatu, itu iman. Apakah kita mampu menahannya? Itu, ya. Dasarnya harus iman, ya. Kepingin
Oh, gerejanya besar. Iya toh, jemaat dikorbanin. Enggak boleh. Enggak ada itu ceritanya. Kalau namanya iman, punya iman, berkorban dari diri sendiri. Kalau enggak ada, ya diem aja. Diem aja. Tuhan tahu kok. Begitu. Ya, jangan sampai mengorbankan atau punya segala cara. Nanti begini, nanti begitu. Itu sudah motivasi diri. Ya, sudah keinginan diri. Tapi duduk di kaki Tuhan, serahkan itu sama Tuhan. Biar cara Tuhan. Ya, Tuhan bisa pakai dengan cara apapun. Itu. Kemarin saya mendengar bahwa salah satu anak mengalami sudah nggak punya uang untuk beli susu sama sekali. Untuk beli susu saja untuk anaknya tidak punya uang. Tetapi tiba-tiba mereka tetap tidak mau, mereka kunci mulut. Malam itu susu terakhir yang mereka berikan kepada anak. Tapi mereka tetap tidak mau. Karena saya selalu ngajar kunci mulut. Jangan bicara apapun. Duduk di kaki Tuhan. Nah, yang namanya black, orang Jawa bilang black, apa itu? Eh, kan kaleng susu sudah dibuang kemarin. Pagi-pagi anaknya pasti jam 5, setengah 5 pasti minta susu. Dia keluar, dia bingung. Duh, ada susu besar, lebih besar daripada yang kemarin di meja. Dari mana? Memang Tuhan kirim plok dari atas? Enggak. Ternyata dia mamanya telepon. Mamanya telepon, texting awalnya. Texting mereka tidak tidak ngelihat WA karena pagi bangun langsung texting. Tadi aku naruh susu gitu. Tadi aku naruh susu di meja gitu. Karena mamanya mau pergi ke mamanya yang omanya itu mau pergi ke luar kota. Tapi ingat kemarin malam mamanya beli susu untuk cucunya. Nah, ternyata susu itu dipakai karena mau pergi luar kota, mampirlah karena lewat, jadi ditaruh. Dia selesai bikin susu, dia nangis, dia selesai bikin susu, dia lihat HP-nya mungkin siapa yang kirim. Dia lihat mamanya, dia bel mamanya, dia tanya, Mama kok bisa kirim susu? Mama beli susu kapan? Kemarin. Jam berapa? Jam 8. Jam 8 malam itu. Tepat jam 8 malam. Mereka berdoa untuk minta susu sama Tuhan. Ya. Jadi jangan main-main dengan kuasa doa. Jangan dengan pikiranmu bahwa aku bisa dapatin duit sekian ratus juta, sekian puluh juta dengan pikiranmu. Jangan. Doa di bawah kaki Tuhan. Biar dia yang menggerakkan. Ya. Kalau sudah pakai pikir-pikiran, akal-akalan manusia, ya, hasilnya tidak maksimal. Ya. Hasilnya tidak akan pernah maksimal. Belajar. Ya. Oleh sebab itu kalau sebagai hamba Tuhan saja masih punya akal-akalan manusia, bagaimana dengan jemaat? Bukankah kita ini memelihara jiwa daripada domba-domba? Kalau kita memelihara jiwa daripada domba-domba, maka kita akan belajar memelihara pikiran, perasaan, kehendak domba-domba. Bagaimana engkau bisa tahu satu persatu dombamu, pikirannya, perasaannya, kehendaknya. Seperti Yesus. Jangan pernah main-main, oh aku sudah hamba Tuhan. Jangan main-main, oh aku akan bikin gereja. Tapi tahu bahwa engkau punya kewajiban, punya tugas pemelihara jiwa. Engkau tanggung jawab nanti di surga sana. Ya, satu persatu. Bukan cuma global. Oh yang kaya yang aku pelihara. Supaya bisa menopang. Bukan itu. Bukan itu.
Ya. Jadi dasarnya adalah iman. Untuk semua itu adalah iman. Apakah engkau tergoncangkan hanya untuk melihat yang kaya dan yang miskin? Itu sebuah pertanyaan. Ditambahkanlah itu ke pengetahuan. Ya toh? Nah, pengetahuan kalian, saudara sudah tahu semua bagaimana itu pengetahuan, ya kan? Umatku binasa karena tidak berpengetahuan. Banyaklah tentang pengetahuan. Saya tidak perlu kupas di sini, ya. Yang apa? Yang pertama adalah kebajikan, dari iman kebajikan. Kebajikan itu adalah apa namanya? Kemarin saya buka bahasa Indonesianya dengan jelas. Kebajikan adalah perbuatan baik dengan nilai moral yang tinggi. Itu kebajikan. Jadi perbuatan baik, ya. Dari iman kepada kebajikan itu adalah nilai moral yang tinggi. Ya, nilai moral itu artinya begini. Ini banyak hamba Tuhan. Mami, pinjam uang dulu. Pinjam dulu. Saya marah. Karena dalam bahasa Ibrani, utang adalah immoral. Kan dikembalikan. Bukan masalah kembalikannya. Masalah immoralnya. Saya agak kenceng loh ngajar di sini. Karena saudara hamba-hamba Tuhan. Gitu. Jadi firman harus disampaikan dengan benar. Gitu. Ya. Jadi setelah kebajikan, ditambahkan pengetahuan. Pengetahuan saudara sudah tahu seperti yang tadi saya sampaikan. Setelah itu ditambahkan penguasaan diri. Seperti yang tadi saya sampaikan. Setelah itu ditambahkan penguasaan diri. Penguasaan diri yang saya sampaikan juga Roma 12 ayat 3, ya. Itu jelas sekali di situ dikatakan bahwa Roma 12 ayat 3 3b, ya toh. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi hati-hati. Saya mudah sekali gitu ya melihat anak-anak ini, oh, mudah marah. Berarti udah kelihatan. Oh, ini mudah sekali dengan pikirannya. Oh, nanti nanti aku buat begini begini. Oh, iman. Semua larinya kepada iman. Dasarnya iman. Saudara, kalau saudara mengerti di situ, maka saudara juga bisa melihat jemaatmu yang A, yang B, yang C. Oh, ini iman. Berarti mereka harus dididik di sini. Harus dididik di sini, harus diajarin di sini. Nah, firmanmu coba mulai kepada iman. Begitu. Jadi bisa melihat satu persatu kebutuhan jemaat. Ya. Dari situ kembali kepada ketekunan. Iya kan? Setelah penguasaan diri ada ketekunan. Ya. Nah, harus tekun sampai Tuhan datang. Sampai menang. Ya, harus tekun. Setelah tekun ada kesalehan. Ya. Nah, setelah jadi urutannya seperti itu, tambahin ini sampai kepada kesalehan. Nah, setelah tekun baca firman, tidak mungkin ada kesalahan lagi. Ya, ada sedikit lah, tapi tidak tidak wow begitu ya. Oh, salah karena sudah terdeteksi karena tekun baca firman, firman terus menasehati sehingga ya ampuni aku Tuhan, aku salah. Saudara pikir mam tidak pernah salah? Ada. Malam, Tuhan, sebelum tidur 5 menit. Itu yang selalu saya minta dari anak-anak. Bahkan lebih kalau bisa. Mulai recording dari pagi apa yang saudara lakukan. Aku tadi berbicara kepada A, kepada B, kepada C, atau aku melakukan A, B, dan C. Apakah ada yang salah Tuhan? Selidikin aku. Selidiki aku. Nah, di situ di malam yang tenang, mau tidur, Tuhan akan bilang, di sini loh. Oh Tuhan ampuni kalau itu tidak berkenan. Belajar saudara. Ya, belajar untuk itu. Ya.
Saudara hamba loh, ya. Harus hidup di dalam kesalehan, bukan kesalahan, ya. Itu. Terus dari kesalehan setelah saleh, maka apa itu? Kasih akan saudara-saudara. Saya kasih akan saudara-saudara itu apa? Lingkupnya masih di dalam keluarga, tetangga, ya, lingkup kecil, belum lingkup yang besar, ya. Jadi kalau ini aja kita belum bisa lakukan, ya, bagaimana untuk lingkup yang besar, yaitu kasih kepada semua orang. Wong kasih kepada saudara, kepada lingkup yang kecil aja, kita umbar, kita biarin, kita tidak mau, gitu loh ya. Jadi misalnya ada kesalahan terhadap anak, atau terhadap istri, atau terhadap suami salah, ya melihat salah, dibiarkan, diumbar. Kemarin saya sampaikan sedikit ya apa namanya itu bukan untuk firman tapi saya sharing begitu. Pengumbaran itu kematian. Saya selalu mengajarkan kepada anak-anak. Kau umbar anakmu itu sama seperti sekrup ya yang terus menancap ke dalam. Ya, sekrup itu kalau dibiarin lama-lama menancap ke dalam. Semakin kuat. Umbar itu anak-anakmu. Umbar itu istrimu tanpa kau didik atau suamimu. Ya, maka kematian yang ada. Rohani dulu. Ya, kalau anak salah diberitahu, ditegur, dinasehati, ya, supaya jalannya lurus, jangan diumbar. Kalau ada sesuatu terhadap mereka dan tiba-tiba mereka dipanggil Tuhan, saudara, kemana mereka pergi? Saudara sebagai orang tua menangis? Menangis? Pasti. Karena tahu anakku salah. Ya, ini ada beberapa ya anak-anak ini anaknya ya kan apa itu suntik-suntik itu apa itu narkoba itu ya tuh saya bilang terus diomongin terus dibawa dalam Tuhan ada yang macam-macam bukan cuma narkoba ya jangan diumbar kalau salah kasih tahu itu salah itu ya kan jangan salah oh enggak apa-apa jangan ikan itu ya kalau sakit ya ikan itu kalau sakit taruh di satu tempat ya biarin aja nggak usah diganti airnya mati lama-lama ini siapa yang suka pelihara ikan ini itu pasti tahu iya kan mati itu kalau diumbar ya harus tahu ya tugas gembala apa oh sudah tak muridkan kok mereka ndak lulus-lulus lah iya wong pemuritan itu perlunya cuma dapat kertas tetapi kalian tidak pernah memuridkan one in one hati ke hati heart to heart harus ini ya ndak bisa tidak ya oleh sebab itu murid yang dikatakan pemuritan sebelum kita memuridkan kita jadi murid dulunya betul ndak ada yang haleluya nggak dibuka soalnya Haleluya, amin. Haleluya. iya kan Amin. ini baru senyum baru ketawa iya ya saudara arti murid itu apa amanat agung iya kan pergi baptis ajar dan muridkanlah mereka murid itu apa pemuritan itu apa bahasa Yunaninya apa mantaon mantaon itu apa akar katanya adalah martir jadi engkau sebelum memuridkan engkau sendiri sudah mau jadi martir mau hidup mati bagi orang lain engkau memuridkan supaya mereka juga mau mati bagi Tuhan hello ayo ya saudara kenapa Tuhan Yesus panggil Petrus Peter Peter Petrus Petrus ini bahasa Inggrisnya lebih bagus daripada bahasa Indonesia ya kan
Ini saya sudah ajar 20 tahun yang lalu tentang ini dan selalu saya ajarkan tentang ini supaya membuka itu mata mata hati pikiran para gembala. Petrus, Petrus, gembalakan dombaku. Jawabnya apa? Oh, pinter semua ini. Gembalakan di situ, gembalakan dombaku. Ya. Yes, Lord. Ya, toh. Nah, gembalakan dombaku. Petrus, Petrus, waktu Petrus menjawab, itu kan agape dari Tuhan itu agape. Ya, di sininya apa? Bahasa Inggrisnya apa? Lamb. Peter, Peter. Ya toh, take care of my lamb. Ya toh, dengan kasih agape menghasilkan lamb. Yang kedua, Peter, Peter. Petrus, Petrus. Gembalakan dombaku. Di sini apa? Filio. Ya kan? Gembalakan dombaku apa? Setelah lamb apa? Sheep. Ya kan? Yang ketiga, sama. Gembalakan dombaku. Tapi yang baca buka bahasa Inggrisnya. Itu sheep. Kenapa? Di sini ada agape, pilio, pilio. Di sini ada lamb, sheep, and sheep. Karena yang pertama Tuhan minta, agape aku. Engkau mengasihi aku, agape aku. Maka engkau akan menghasilkan lamb. Engkau mengasihi aku dengan segenap hatimu. Maka engkau memberikan seluruh hidupmu. Kau persembahkan hidupmu. Mati untukku. Maka engkau hasilnya adalah lamb. Yang kedua, pilih aku dengan kasih manusia saja. Maka hasilnya adalah sheep, bukan lamb. Kalau lamb itu siap dipersembahkan. Jadi begitu kita memberikan hidup kita, hati kita sepenuhnya, agape dia, maka hasil daripada muridmu adalah lamb yang siap dikorbankan. Karena engkau sudah mengorbankan hidup. Tapi kalau hanya filio, hasilmu hanya sheep. Sama dengan yang ketiga. 30 kali ganda, 60 kali ganda, dan 100 kali ganda itu yang akan saudara hasilkan untuk itu. Hello. Saya nangis melihat hamba-hamba Tuhan yang tidak mau memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, tapi mematikan dombanya. Saya nangis. Hello. Kenapa seperti itu yang terjadi? Karena mereka belum mempersembahkan hidupnya untuk Tuhan. Nah, oleh sebab itu, ayo saudara-saudara, ya, kita mau seperti yang tadi, ya, ayat yang ketujuh. Dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara dan kasih akan saudara-saudara, kasih akan semua orang. Saudara akan bisa mengasihi semua orang. Ya, saudara tahu, ya kan? Yang saya sampaikan tadi tentang sheep dan lamb. Bedanya apa sih sheep dan lamb? Sheep itu a bunch of sheep, sekumpulan domba, tetapi bukan domba yang dipersembahkan. Saudara tahu tentang Natal, bahwa Yesus adalah domba yang dipersembahkan. Dia ada di Tower of Lamb. Dia ada di dalam menara doa, menara domba. Kalau ada di dalam menara domba, berarti dia adalah domba yang siap, yang dipilih, yang murni, yang dipilih untuk sebagai persembahan. Kalau a bunch of sheep, yaitu domba di padang itu. Ya, domba yang ya sudah, sorry ya, saya kalau boleh bilang nilainya tidak seperti nilai lem, ya. Kalau saudara di di luar, saudara akan tahu, ya, yang namanya makanan itu lem, ya, itu yang lem itu akan mahal, ya, mahal harganya karena dia masih usianya 1 tahun, masih muda dipotong, gitu. Ya, begitu. Nah, lanjut ayat yang ke-8. Sebab apabila semuanya itu ada padamu, yang tadi iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, bukan kesalahan, kasih kepada saudara-saudara dan kasih kepada semua orang, itu berlimpah-limpah,
kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu. Ini baru pengenalan loh ya. Kalau itu semua ada. Akan Yesus Tuhan kita. Ayat yang tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi. Nggak ada yang jawab. Menjadi buta dan picik karena ia lupa bahwa dosa-dosanya dahulu telah dihapuskan. Hello. Barang siapa tidak memiliki semuanya itu. Berarti kalau kurang satu berarti tidak semua. Tetap kurang. Ya. Ia menjadi buta dan picik. Ya. Nah, ayat yang 10, karena itu saudara-saudaraku berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Jadi saudara tidak akan pernah tersandung. Dengan demikian kepada kamu karuniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal. Ya, kalau kita melakukan semua itu, kita diberi kunci memasukin kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan juru selamat kita Yesus Kristus. Ya, oleh sebab itu ayat 12, karena itu aku senantiasa bermaksud mengingatkan kamu akan semuanya itu, sekalipun kamu telah mengetahuinya dan telah teguh dalam kebenaran yang telah kamu terima. Ayat 13, aku menganggap sebagai kewajibanku, kewajiban saudara-saudara untuk tetap mengingatkan kamu akan semuanya itu selama aku belum menanggalkan kemah tubuhku ini. Amin. Angkat tangan saudara. Oh haleluya. Bapakku, Bapakku. Ini kami Tuhan. Kami tahu di dalam kelemahan kami Engkau bekerja dengan sempurna. Ajar kami terus mengenal jalan-jalan-Mu dan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan. Sehingga kami tidak melenceng ke kiri, ke kanan. Sehingga pikiran kami hanya terfokus akan Engkau. Ajar kami memberikan seluruh hidup kami sepenuhnya bagi Engkau. Bukan setengah, bukan 3/4, tetapi sepenuhnya hidup kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami mau Tuhan untuk terus bersama dengan Engkau. Untuk membimbing semua anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih untuk domba-domba yang Kau percayakan. Ampuni kami apabila kami salah. Ajar kami Tuhan terus mengerti rencana-Mu indah dalam hidup kami. Berkati anak-anak-Mu, pegang tangan mereka melewati hari-hari ini. Dan kami percaya Engkau sungguh sangat singkat untuk datang kembali. Dan kami siap untuk menghadap Engkau. Ini Tuhan, domba-domba yang Kau percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.